Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Barakallahu fikum. Ya, kita insyaallah awal pertemuan ini kita masuk pada muqarrar akidah ya, kitab akidah. Nah, yang kita pakai adalah kitab Syarah Akidah Al-Wasithiyah di Syekhul Islam Ibni At-Taimiyah. Baik. Qala al-musannif, berkata siapa al-musannif, penyusun kitab, yang dimaksud di sini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahimahullah taala. Beliau adalah seorang syekh yang masyhur di kalangan kita kaum muslimin, ulama yang masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitab beliau, susunan beliau, kitab akidah ini, itu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Asyarhu, penjelasan. Asyarhu, penjelasan. Ibtada'a al-musannifu rahimahullah kitabahu bil basmalati. Bisa diharkati sakpol sebisanya. Ibtada'a al-musannifu, ibtada'a memulai. Siapa al-musannifu? Musannif, penyusun kitab, yaitu Syekhul Islam yang dimaksud Ibnu At-Taimiyah rahimahullah. Semoga Allah menyayangi beliau. Kitabahu, pada kitabnya, bil basmalati, dengan bacaan basmalah, dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi basmalah itu ya kalimat dari atau istilah dari Bismillahirrahmanirrahim. Iqtidaan, karena mengikuti. Iqtidaan, karena mengikuti. Bil kitabil aziz, bil kitabi, dengan kitab al-azizi, yang mulia. Al-Quranul Karim, maksudnya Al-Quranul Karim. Hai sujaat, di mana datang. Opo al-basmalatu, basmalah, kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Fi ibtidai kulli suratin, di setiap permulaan surat. Fi ibtidai, di permulaan. Kulli suratin, setiap surat. Jadi Al-Quran, kitabuna, ada kitab kita orang kitab kita orang Islam, yaitu Al-Quran. Itu Al-Quran, setiap suratnya itu dimulai dengan kalimat basmalah. Jadi musannif di sini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, memulai kitabnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu mengikuti iqtidaan bil kitabil aziz, mengikuti Al-Quran, ya, Al-Quranul Karim, kitab yang mulia. Yaitu di setiap kitab Al-Quran, di setiap permulaannya, itu dimulai dengan kalimat basmalah, dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Apa makna Bismillahirrahmanirrahim? Nanti dijelaskan di bawahnya, okay? Ma'ada su Ma'ada surata Bara'ah. Ya. Ma'ada, selain
Surat Bara'ah, surat Bara'ah. Surat Bara'ah itu kita kenal dengan At-Taubah. Surat At-Taubah. Surat Bara'ah atau At-Taubah. Kecuali surat Taubat. Jadi kalau surat At-Taubah tidak dimulai dengan kalimat basmalah. Jadi langsung ya. Jadi kalau kita mau baca Al-Quran, kita disunahkan untuk baca ta'awud ya, untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kemudian kalau itu surat taubat, maka tidak perlu membaca bismillah gitu ya. Wa qatidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan iktidaan karena mengikuti bin Nabi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu kana yabda'u biha fi mukatabatihi. Haitsu kana ketika ada siapa Nabi, siapa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yabda'u memulai siapa Nabi biha dengan basmalah, fi mukatabatihi di dalam surat menyuratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengadakan surat menyurat ya, apa istilah sekarang itu ya? Ya, surat menyurat. Menyurati seseorang atau menerima surat gitu ya. Ya, terutama pada saat ngirim surat begitu. Maka beliau selalu menyertakan memulainya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka beliau juga memulai kitab ini ya, dengan kalimat basmalah, dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini jadi sunnah bagi kita, apapun yang kita kerjakan itu bisa atau kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, atau kalau pendek Bismillah gitu. Bismillah itu dalam hal kegiatan apapun diawali dengan Bismillah itu disunahkan. Baik. Wa qauluhu, dan firman-Nya Allah, dan firman Allah, afan, wa qauluhu, dan ucapan musannif ya, maksud ana begitu. Baik. Wa qauluhu, dan ucapan musannif, kembali ke Imam Ibnu At-Taimiyah. Bismillah, lafadz bismillah dalam kalimat bismillah. Jadi ini penjelasan dari makna bismillah ya, makna secara lafadz maupun makna secara istilah gitu ya. Al-ba'u, huruf ba dalam kalimat bismi itu, bismi diawali ba, itu huruf ba-nya itu lil isti'anah, jadi fungsinya untuk minta pertolongan. Jadi ba itu untuk minta pertolongan. Nah, berarti maksudnya saya minta tolong dengan menyebut nama Allah. Bismillah, saya minta tolong dengan menyebut nama Allah. Wal ismu fil lughah, wal ismu, dan kalimat ismu dalam setelahnya ba itu, ismu fil lughah, di dalam lughah, makna secara lughah, bahasa, lughah itu bahasa, ma dalla ala musamma, ma apa-apa dalla yang menunjukkan, apa ma ala musamma atas yang dinamai, atas
yang dinamai. Jadi ma di sini secara umum ya. Semua apapun itu, nah, kalau sudah dinamai, sesuatu itu dinamai dengan suatu nama, yaitulah ismu, nama. Jadi nama itu adalah semua yang menunjukkan atas yang dinamai, sesuatu yang dinamai. Misalkan seseorang dinamai Zaidun, gitu ya. Nah, maka Zaidun itu adalah nama. Atau mungkin itu pohon, gitu ya. Nah, pohon apa? Nama apa? Misalnya pohon mangga, gitu ya. Pohon mangga. Maka nama mangga itu ya untuk nama apa? Nama pohon mangga. Gitu. Jadi segala sesuatu yang dinamai, maka nama itu namanya al-ismu. Nah, dari sisi bahasa, itu dalam bahasa kita ya. Wa indan nahwiyin, dan di sisi nahwiyin, para ulama ahli nahwu, jadi dalam tata ilmu bahasa, dalam tata bahasa Arab itu kita mengenal nahwu dan sorof. Ya. Itu tata bahasanya. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu grammar, gitu ya, grammarnya. Nah, kemudian ada juga dalam bahasa Arab itu ada namanya takallum ya. Dalam bahasa Inggrisnya itu speaking. Tapi Ana lebih kepada tata bahasa Arab. Jadi kita insya Allah dalam kuliah online atau pulau MUK ini juga nanti kita ajarkan tata bahasa Arab ya. Nahu dan sorofnya. Lebih kepada tata bahasanya. Kan ini yang nanti akan untuk kita membaca Arab tidak berharkat ya. Seperti Iya, hanya yang dipegang saat ini itu tidak berharkat lagi kan. Nah, maka kita kalau sudah bisa tata bahasa Arabnya atau nahu sorofnya, insya Allah kita bisa membaca itu. Ke dalam program ini juga, insya Allah nahu sorof juga akan menyempurnakan ilmu kita, insya Allah. Bismillah. Taib. Jadi istilah isim, al-ismu dalam atau menurut ulama tata bahasa Arab, ulama nahu, ma dalla ala makna, ma apa-apa adalah yang menunjukkan apa ma ala makna atas makna. Fi nafsihi di dalam dirinya ma. Fi nafsihi dalam dirinya ma. Walam yakotarin, dan tidak bergandeng apa ma isim maksudnya, bizamanin dengan zaman. Bizamanin dengan zaman. Ini mungkin masih apa namanya, kalau baru mendengar mungkin masih asing gitu ya. Nah, tapi ini sesuatu dalam kaidah tata bahasa Arab seperti nahwu di sini itu memang seperti isim ya. Jadi pengertian isim yang membedakan dengan fi'il. Jadi nanti ada gandengannya, ada lawan dari isim, yaitu fi'il. Sebentar Ibu. Ustaz. Nah, jadi al-ismu, isim dalam tata bahasa Arab atau dalam nahwu sorof itu
adalah lafadz madalla ala makna, adalah lafadz yang menunjukkan makna atau punya makna ya. Fi nafsihi walam yaqtarin bi zaman, dan tidak bergandeng dengan waktu. Walam yaqtarin, dan tidak bergandeng bi zamanin dengan waktu. Nah, ini yang membedakan dengan apa namanya lawan dari isim. Jadi dalam tata bahasa Arab itu ada namanya al-usul, pondasi nausorob. Pondasi nausorob itu disebut al-usul ya, disebut al-usul. Jadi al-usul itu ada tiga, yaitu isim, fi'il, dan huruf dalam nausorob. Nanti akan kita ketemu itu pelajaran itu. Nah, pengertian isim di sini ini yang membedakan dengan fi'il dan huruf. Nah, gitu ya. Jadi untuk isim, isim itu adalah lafadz yang menunjukkan waktu, ya, adalah lafadz yang punya makna kemudian tidak bersama waktu, tidak bergandeng dengan waktu. Kalau fi'il, fi'il itu dalam bahasa kita kata kerja, itu selalu bersama waktu. Kalau kata kerja itu dia selalu bersama fa'il, pelaku, kemudian ada waktunya. Nah, dalam bahasa Arab itu ada, kita mengenal tiga waktu ya, akan, sedang, atau telah, gitu ya. Secara garis besar begitu. Nah, akan mengerjakan, sedang mengerjakan, telah mengerjakan, itu fi'il. Ya. Kalau isim dia tidak bersama waktu, atau apa itu bisa dikatakan juga kata benda ya, atau isim semua nama. Jadi semua nama, contohnya Zaid tadi, kemudian Khalid, kemudian Zainab, dan lain-lain. Dia dia nama itu, dia nama. Nah, itu dia enggak ada waktu, enggak kenal waktu gitu ya, tidak bergandengan waktu. Tapi kalau fi'il dia selalu bersama waktu. Ini istilah saja. Jadi Syekh di sini namanya Syekh Fauzan yang mensyarahi. uh, Halo. Assalamualaikum Bu. Baik. Afwan Ustaz, sinyalnya hilang tadi. Gitu ya. Nah, baik. Jadi kita ulangi dari pengertian isim, al-ismu, menurut ulama nahwu ya, an-nahwiyin, bahwa isim menurut ulama nahwu itu adalah semua lafadz madalla ala makna, semua lafadz yang bermakna fi nafsihi walam yaqtarin bizamanin, dan tidak bersama waktu. Nah, jadi ini adalah pengertian isim yang membedakan dengan gandengannya, yaitu fi'il. Jadi dalam ilmu tata bahasa Arab atau nahwu sorof itu mengenal al-usul namanya ya, pondasi dari ilmu nahwu, dari ilmu tata bahasa Arab. Pondasi dalam tata bahasa Arab itu hanya tiga, itu ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ya. Nah, pengertian isim di sini, bahwa isim itu ada lafadz yang punya makna, yang bermakna, kemudian tidak bersama waktu, tidak bergandeng waktu, itulah pengertian yang membedakan dengan fi'il. Kalau fi'il, dia bersama waktu. Kalau fi'il itu bersama waktu, ada waktunya. Nah, waktunya itu akan, sedang, dan telah. Begitu. Nah, itu kalau fi'il. Nah, dalam bahasa kita kalau fi'il itu kata kerja.
Ya, kata kerja dia selalu bersama pelaku, ya, orang yang mengerjakan. Selalu begitu. Kemudian bersama waktu kalau fi'il itu. Nah, akan, sedang, atau telah. Akan dikerjakan, sedang mengerjakan, atau telah dikerjakan gitu. Tapi kalau isim di sini dia nggak bersama waktu. Isim itu dalam, ya seperti tadi ya, isim itu nama namanya, ya. Nama. Jadi semua nama itu tidak ada waktunya. Ya, seperti Zaid tadi gitu kan. Dia tidak ada waktu. Zaid tidak ada, akan Zaid, sedang Zaid, telah Zaid tidak ada gitu ya. Atau Khalid dan lain, semua nama itu isim. Atau dalam, ada juga menyebut kata benda. Ya, kata isim itu kata benda. Nah, jadi kata benda itu nggak ada waktunya, ya, tidak bersama waktu. Wal jarru wal majrur, wal jarru wal majrur ini istilah juga dalam nahwu syaraf. Wal jarru dan huruf jar, yang dimaksud di sini huruf jar. Jadi dalam kalimat bismillah, dalam kalimat bismi itu baknya itu namanya huruf jar, ya, yang makna dengan itu. Atau tadi makna baknya lil isti'anah, ya. Bermakna atau fungsinya itu untuk minta tolong maksudnya. Itu baknya itu dalam tata bahasa Arab atau nahwu itu disebut huruf jar. Huruf jar. Wal majrur, ini mungkin mengenal istilah ini masih baru. Nah, maka cukup ditulis, insya Allah nanti akan ketemu ilmunya, ya, di dalam tata bahasa Arab, dalam ilmu nahwu. Wal majrur dan majrur, majrur di sini adalah isim yang dimasuki huruf jar, yaitu kalimat ismi. Nah, jadi kalau baknya itu disebut jar atau huruf jar, gitu ya. Majrur itu adalah kalimat ismi, isim yang dimasuki huruf jar, gitu ya. Yang dimasuki ba itu berarti kalimat ismi itu namanya majrur. Ya. Muta'allakun, muta'allakun apa? Diikatkan muta'allak bimahdufin dengan mahduf. Maksudnya fi'il dan fa'il yang dibuang. Mahduf itu maksudnya itu dibuang gitu ya. Bimahdufin dengan dibuang. Ya. Yaitu berupa fi'il dan fa'il. Fi'il itu kata kerja, fa'il itu pelakunya, gitu ya. Jadi jar majrur di sini, kalimat bismi di sini, kalimat bismi yaitu huruf jar ba dan ismi majrurnya itu muta'allaq, itu digandengkan, diikatkan dengan fi'il fa'il yang mahdhuf. Yang bawi pantas, ya, fi'il fa'il yang mahdhuf, mahdhuf itu maksudnya dibuang, dibuang. Nah, nanti Anda contohkan supaya lebih jelas. Yang bagi pantas ayyuqaddara, dikira-kira apa mahdhuf, ya, ayyuqaddira dikira-kira apa mahdhuf, ya, apa fi'il fa'il yang dibuang, mutaakhiran diakhirkan, diakhirkan, artinya fi'il fa'ilnya diakhirkan. Nah, berarti bismillah dulu, bismillah, kemudian baru fi'il fa'il yang diakhirkan itu tapi dibuang. Nah, dikira-kira begitu. Liyafida, supaya memberikan faidah, apa mutaakhiran, apa tadi diakhirkan tadi, fi'il fa'il yang dibuang diakhirkan, al hasro pada hasr, uh, membatasi, ya, al hasro itu membatasi, membatasi. Nah, baik, Anda contohkan, ya, saya contohkan. Kalimat bismillah di sini, ya, kalimat bismillah bisa ditulis, bismillah ditulis lagi, kemudian dikasih Iya, rujukan Ustaz. lagi. Nah, jadi dikasih rujukan, bismillah tulis lagi, kemudian di situ kalimat fi'il fa'il, kata kerja dan pelakunya yang mahdhuf tadi itu ditulis saja, ditampakkan. Jadi setelah bismillah itu, kemudian ditulis
ibtada'u. Ibtada'u, Ustaz. Ya. Nah, ibtada'a yabtadi'u. Yabtadi'u berarti abtadi'u maksud ana ya. Abtadi'u. Ditulis alif ya. Alif. Jadi alif ada hamzanya di atas. Ya. Abtadi'u. Jadi alif, ba, ta, dal, kemudian alif yang alif layina, alif bengkong itu dikasih hamzah atasnya. Jadi diharkati abtadi'u. Jadi harkatnya abtadi'u. Nah, Tadi Ustaz. ya abtadi'u. Ya, abtadi'u. Ini supaya jelas ya, supaya lebih jelas. Dengan dicontohkan bismillah abtadi'u gitu. Bismillah abtadi'u. Coba dimaknai seperti syarah dari Syekh ini. Bismillah di sini dengan minta pertolongannya Allah, dengan minta pertolongan dengan nama Allah, maksudnya gitu. Jadi bismillah di sini dengan minta pertolongan namanya Allah atau minta pertolongan dengan nama Allah, maksudnya begitu. Abtadi'u memulai aku. Abtadi'u memulai aku. Nah, begitu. Nah, coba bisa diulangi penjelasan tadi. Wal jarru wal majrur. Jadi jar majrur bismi di sini. Nah, bismillah ya. Bismillah sempurnanya bismillah. Itu muta'allakun bimahdufin. Ya. Diikatkan dengan fi'il fa'il, yaitu fi'il fa'il di sini abtadi'u, diikatkan dengan itu, kalimat itu, abtadi'u itu, yang dihapus. Artinya di situ bismillah di sini sebetulnya kalau ditulis itu mengandung atau ada kalimat abtadi'u gitu loh. Ya, cuma di situ mahdhuf. Ya, harus begitu. Yang bagi ayyuqaddaru muakhiran. Yang bawi pantas atau ya, seharusnya ayyuqaddaru mutaakhiran. Jadi kalimat abtadi'u itu dikira-kira di akhir. Di akhir maksudnya setelahnya bismillah. Jadi susunnya seperti tadi, bismillah abtadi'u gitu. Harus begitu. Gitu. Supaya apa? Liyafida al-hasra. Dengan kalimat abtadi'u diakhirkan setelah kalimat bismillah, maka itu secara ilmu, ada namanya ilmu balaghah namanya. Ilmu balaghah itu berfaedah untuk al-hasra. Al-hasra itu untuk mengkhususkan atau membatasi. Jadi bismillah dengan minta pertolongan dengan nama Allah gitu ya. Minta pertolongan dengan nama Allah, abtadi'u memulai aku. Ya, memulai kitab ini yang dimaksud ya. Memulai kitab ini. Jadi di situ ada kalimat kalau dalam bahasa kita al-hasru hanya gitu ya. Hanya. Minta pertolongan aku dengan namanya Allah, abtadi'u memulai aku. Jadi hanya dengan minta pertolongan dengan nama Allah, jadi ada hanyanya gitu ya, membatasi di situ. Abtadi'u memulai aku. Nah, itu fungsi dari apa namanya kalimat abtadi'u ini. Nah, jadi abtadi ini fi'il fa'il. Abtadi'u memulai aku, ya, memulai aku. Ini kata kerja dan yang mengerjakan fi'il fa'il. Nah, cuma dalam penulisan tidak dicantumkan. Tapi dalam kaidah tata bahasa itu harus ada begitu dan diakhirkan ya. Bismillah abtadi'u gitu. Supaya apa? Supaya kalimat abtadi'u ini mengikat
ya, terikat dengan kalimat bismillah dan fungsinya al-hasra, hanya gitu ya. Berarti kalau dimaknai bismillah, nah, minta pertolongan hanya dengan nama Allah, abtadi'u, memulai aku gitu ya. Jadi kalau didahulukan misalkan abtadi'u bismillah misalkan, tidak berfungsi sebagai al-hasra begitu. Abtadi'u, memulai aku bismillah dengan minta pertolongan namanya Allah gitu ya. Dengan namanya Allah. Nah, begitu. Itu tidak tidak mengkhususkan, tidak berfungsi sebagai al-hasra. Nah, dalam bahasa kita hanya gitu ya. Tapi kalau abtadi'unya diakhirkan setelah bismillah, itu secara tata bahasa itu menjadikan pengikat dan itu hanya terbatas gitu ya. Hanya kepada Allah gitu ya. Hanya kepada Allah. Jadi hanya kepada uh, hanya apa namanya? Cara cara ininya supaya enak itu kan gimana? Bismillah, Bismillah, uh, minta pertolongan hanya dengan nama Allah begitu, gitu. Karena abtadiunya di belakang. Minta pertolongan hanya dengan nama Allah, abtadiu, memulai aku, memulai kitab ini maksudnya. Nah, ini yang dimaksud dalam syarah ini, dalam penjelasan ini. Nah, jadi dalam kalimat Bismillah sendiri itu pertama di situ ada kalimat pertolongan ya, al-isti'anah, minta pertolongan. Kemudian di situ rahasianya ada apa itu namanya al-hasru, al-hasra ya, pembatasan, hanya gitu ya. Kenapa? Karena dalam kalimat Bismillah ini di belakangnya itu menyimpan uh, kalimat fi'il fa'il yaitu abtadi'u, abtadi'u, memulai aku gitu ya. Jadi bismillah abtadi'u diakhirkan supaya berfungsi sebagai al-hasra, hanya gitu ya. Nah, beda kalau diawalkan abtadi'u bismillah, memulai aku bismillah dengan minta pertolongan dengan nama Allah gitu. Itu tidak menjadi kalimat ini tidak al-hasra gitu ya. Nah, tapi kalau diakhirkan itu ada fungsi al-hasra di situ, hanya. Jadi bismillah abtadi'u maksud itu. Dengan hanya minta pertolongan dengan nama Allah, abtadi'u, memulai aku, memulai kitab ini ya, dengan kalimat bismillah. Subhanallah ya. Dalam kalimat bismillah saja di sini fungsinya seperti itu ya. Baik. Iya. Allah. Nah, wallahi, dan kalimat Allah di sini. Wadi insya Allah jelas nggih, insya Allah. Insya Allah Wallahi, dan Ustaz. nah, nanti insya Allah di akhir apa itu taklim bisa nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Wallahi, dan kalimat Allah, lafaz Allah Jalla Jalalu di sini alamun, alamun nama, alamun nama, alat dzati, atas zat al-muqaddasa, yang suci, itu Azza wa Jal. Jadi kalimat Allah di sini, lafaz Allah ini adalah nama, alam, nama hanya miliknya zat yang muqaddasa, yang maha suci. Jadi Allah, kalimat apa nama Allah Jalla Jalalu. Wa maknahu, dan makna Allah, makna nama Allah, Zul uluhiyah, Zu, zat yang mempunyai al-uluhiyah, sesembahan. Ya. Jadi hanya Allah zat yang berhak disembah, zat yang mempunyai sesembahan. Maksudnya yang berhak disembah hanya Allah. Arti dari Allah ya, Zul uluhiyah, zat yang mempunyai sesembahan. Artinya zat yang harus disembah. Wal ubudiyah, dan sama, diibadai. Nah, jadi ibadah, semua kebaikan, semua jalan kebaikan
yang diniatkan karena Allah itu namanya ibadah, yang diniatkan hanya untuk Allah itu adalah ibadah, itu hanya untuk Allah. Nah, itulah nama atau makna nama dari Allah Jalla Jalaluh. Ala khalqihi atas makhluknya Allah, ala khalqihi atas makhluknya Allah, ajma'in semuanya. Jadi makna Allah sendiri, makna dari nama Allah Jalla Jalaluh itu adalah zat yang berhak disembah, ya, zat yang hanya apa ya, dzul uluhiyah, zat yang hanya Allah yang berhak disembah dan diibadahi oleh seluruh makhluk, ala khalqihi ajma'in, oleh seluruh makhluk. Mustakun min alaha ya'lahu uluhatan, ya. Ya, uluhatan. Mustakun diambil dari kalimat Allah, ya, kalimat Allah itu mustakun dibuat atau diambil min alaha ya'lahu uluhatan. Ya. Alaha ini fi'il madhi, ditulis saja dulu apa itu fi'il madhi nanti di pelajaran nahwu nggih. Alaha itu fi'il madhi, ya'lahu fi'il mudhari', cukup ditulis saja. Uluhatan masdar, ya. Uluhatan isim masdar. Uluhatan isim masdar. Jadi Allah itu diambil dari kalimat atau dari kata alaha, dibuat dari kalimat dari kata alaha ya'lahu uluhatan. Bimakna dengan makna abada ya'budu ibadatan. Ya. Abada menyembah, ya'budu ini abada yang fi'il madhi, ya'budu fi'il mudhari' sama menyembah. Tapi kalau fi'il madhi itu telah menyembah. Ya'budu akan atau sedang menyembah, ibadatan sesembahan, gitu ya. Ibadatan sembah, ibadah dalam bahasa kita juga ma'ruf ya, ibadah gitu. Ya, mirip ya bahasa Indonesia. Ya memang dari aslinya bahasa Arab ya, ibadah gitu. Iya, Ustaz. Nah, fallahu ilahun. Nah, maka di sini kesimpulannya fallahu maka utawi Allah iku ilahun, zat yang berhak disembah, hanya Allah. Bimakna dengan makna ilahun itu maknanya ma'luhun. Ai maksudnya ma'budun, ya disembah. Jadi ma'luh maksudnya ma'bud, ma'bud itu disembah. Jadi Allah adalah zat atau zat yang satu-satunya zat, ya. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang lain tidak berhak. Walaupun dianggap sebagai sesembahan, itu tidak berhak disembah. Ya, semuanya batal. Hanya Allah yang berhak disembah. Baik. Itu makna dari Allah. Mungkin 5 menit lagi. War-Rahman dan Rahman, kalimat Ar-Rahman. War-Rahim dan kalimat Ar-Rahim. Jadi Bismillah Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ismani dua nama. Ismani dua nama. Karimani yang mulia keduanya. Karim. Ismun karim. Ismani karimani. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah dua nama Allah Azza wa Jal yang mulia. Min asma'ihi dari beberapa namanya Allah. Al-Husna yang baik. Nah, jadi Allah itu mempunyai 99 nama, disebut atau ma'ruf di dalam kita kaum muslimin sudah tahu semua insya Allah disebut Asmaul Husna. Di antaranya ada Ar-Rahman Ar-Rahim, gitu ya. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah dua nama yang mulia
nama Allah Azza wa Jal dari beberapa nama yang masuk dalam Asmaul Husna. Dalani menunjukkan keduanya alat tisofihi atas sifat-sifatnya Allah. Jadi keduanya menunjukkan juga sifatnya Allah. Jadi selain nama juga sifatnya Allah Azza wa Jal. Ta'ala yang maluhur. Allah yang maluhur. Birrahmati dengan rahmat. Kasih sayang. Alama atas apa-apa. Yaliku yang pantas. Bijalalihi dengan keagungannya Allah. Gitu ya. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim itu adalah juga dua nama yang menunjukkan juga sifatnya Allah. Ya. Yaitu sifat rahmat, kasih sayang, yang pantas hanya untuk Allah. Kalau kasih sayang manusia, terbatas sebagai manusia. Gitu ya. Nah, tidak sama dengan kasih sayang manusia. Gitu ya. Far-Rahman, maka Ar-Rahman, kita atamkan, Far-Rahman, maka Ar-Rahman, sifat nama dan sifatnya Allah Ar-Rahman, maknanya Zur-Rahmah, zat yang mempunyai kasih sayang, rahmat. Al-amati yang umum, kata rahmat secara umum. Lijami'il makhlukat untuk semua, lijami untuk semua al-makhlukat beberapa makhluk. Jadi semua makhluk mereka oleh Allah dirahmati dengan sifatnya Allah Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman di sini sampai orang kafir pun, sampai orang yang menentang Allah sekalipun, itu masih dikasih oleh Allah. Itu wujud Ar-Rahmannya Allah. Jadi semua makhluk, ya sampai sekelas Fir'aun, masih dikasih kerajaan gitu kan. Kasih kerajaan, dikasih apa kekuasaan, gitu. Atau saat ini ya orang-orang yang saat ini yang memang kafir dan musyrik kepada Allah, menentang jelas-jelas gitu ya, menentang hukum Allah Rasul, bahkan menghina dan lain-lain, menghina Allah Rasul. Oleh Allah masih tidak langsung disiksa, tidak langsung dihabisi oleh Allah. Itu sifat rahmannya Allah, sifat rahman kepada semua makhluk. Jadi kalau rahman itu umum kepada semua makhluk. Warrahim, dan kalimat rahim, ya, atau nama dan sifatnya Allah yang rahim, ar-rahim. Kalau ar-Rahman maha pengasih ya, kemudian ar-Rahim maha penyayang. Ya gitu dalam bahasa kita kan dimaknai begitu. Ya. Jadi ar-Rahman, Rahman tadi kasihnya Allah itu untuk semua makhluk. Ya, walaupun dia kafir, munafik, musyrik, masih tetap kasih hidup oleh Allah. Contohnya di dunia kasih hidup ya. Nah, tapi di akhirat nggak akan selamat kan begitu. Kalau tidak tobat sebelum matinya. Ya. Kalau Rahim, ya, penyayang di sini, maknanya durrahmah, sama durrahmah, zat yang punya rahmat, kasih sayang. Al-khassah yang khusus. Al-khassah yang khusus bil mukminin dengan orang-orang yang beriman. Orang Islam, orang iman, nah, dia mendapatkan plus atau tambahan sifatnya Allah Ar-Rahim. Gitu ya. Kalau Ar-Rahman dia karena masuk makhluk. Masuk dari semua makhluk. Dapatkan Rahman. Nah, kemudian Ar-Rahim, ya, ini plusnya tambahannya karena dia Islam dan iman. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita oleh Allah dikasih Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Orang kafir hanya Ar-Rahman. Ya. Nah, orang Islam, orang iman, ya, dia juga diberikan Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahim? Kama qala sebagaimana telah berfirman siapa Ta'ala, Allah yang Maha Luhur, Walladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ya. Wa utawi Allah iku alladzi dzat yusalli alaikum. Yusalli yang telah memberi rahmat alaikum atas kalian. Baik.
Jadi rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kalian, gitu ya, kepada kalian orang Islam, itu kalau Allah memberikan rahmat kepada kalian, maksudnya di situ penjelasan dari para ulama, dari Imam Bukhari, jadi rahmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang Islam yang iman itu adalah as-salat was-salatu minallah sana'uhu 'alal 'abdi 'indal malaikah. Jadi salawat kepada orang Islam, orang iman dari Allah itu adalah sana'uhu, ada sanjungannya Allah atau pujiannya Allah atas seorang hamba yang dikasih rahmat ini indal malaikah, di sisi malaikat. Maka ada sekarang orang-orang yang masih hidup di dunia oleh Allah di kalangan malaikat sana, di langit sana disanjung oleh Allah. Inilah hamba saya. Ada kan? Ini hamba saya. Diperkenalkan, disanjung di depan para malaikat. Allahu Akbar. Semoga kita termasuk hamba ini ya. Baik. Kemudian wa malaikatuhu, dan malaikatnya Allah. Jadi kalau malaikat memberikan solawat, kalau malaikat solawat kepada kaum muslimin, orang Islam dan orang iman, itu maksudnya wa amma sholatu minal malaika fabi makna ad-du'a ada ad-du'a ulil nas bil istighfar. Ya, begitu ya. Jadi maksudnya berdoa kepada Allah memintakan ampun. Nah, itu kalau makna dari salawat dari malaikat. Liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur. Supaya Allah mengeluarkan kalian, liyukhrijakum, supaya Allah liyukhrija, supaya mengeluarkan siapa Allah kum pada kalian minadz-dzulumati, dari alam kesesatan ilan nuri, kepada alam cahaya, yaitu keimanan. Yang asalnya ada pada alam jahiliyah, alam kesesatan, oleh Allah dikeluarkan, ditempatkan pada alam cahaya. Jadi orang Islam, orang iman itu ada pada alam cahaya. Apa itu cahayanya? Ya Al-Quran dan As-Sunnah, perintahnya Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu alam cahaya kita, terang bagi kita. Kita harus bagaimana dalam hidup. Nah, makanya kewajiban dalam mencari ilmu syariat itu wajib ya hukumnya atas setiap orang Islam. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ini hadis sahih, sampai kalimat ini hadis sahih. Jadi thalabul ilmi faridah, mencari ilmu itu kewajiban ala kulli muslim, atas setiap orang Islam. Laki-laki, perempuan juga masuk ya, muslimah. Gitu ya. Jadi kalimatnya bukan ala kulli ustadin. Thalabul ilmi faridatun ala kulli ustadin, tidak ada. Nanti seperti ini. Gitu ya. Mencari ilmu syariat itu wajib faridah ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam, bukan ala kulli ustadin. Ya, atas setiap ustad, tidak. Ya, gitu ya. Ustadz hanya nyampaikan, membantu untuk supaya ilmu lebih mudah mungkin tersampaikan. Nah, tapi kewajiban cari ilmu tiap-tiap orang Islam, orang iman. Nah, begitu ya. Supaya apa? Supaya ada pada alam cahaya. Dan alam cahaya. Nah, kalau orang Islam, orang iman, ilmunya sedikit, ya dalam cahaya tapi remang-remang, bisa jadi begitu. Bisa sering masuk kepada kemaksiatan tanpa sengaja atau bahkan sengaja karena tidak tahu ilmunya. Nah, maka penting sekali untuk belajar ilmu. Alhamdulillah ya, walaupun kita online, nah, tapi ini adalah wasilah atau media untuk bisa tersampaikannya ilmu. Semoga Allah memberikan keberkahan, kemanfaatan. Amin. Wa kana, dan ada siapa Allah bil mukminina, dengan orang-orang yang beriman, ikur rahiman. Nah, ini kalimat rahiman di sini ya. Ini yang diambil. Jadi Allah dengan orang-orang yang beriman, orang kafir, munafik, musyrik nggak masuk. Dengan orang iman, hanya orang iman, orang Islam, rahiman, penyayang, ya, penyayang. Itu. Ini adalah kasih sayang Allah kepada kita,
khusus Allah punya sifat Ar-Rahim, punya nama dan sifat Ar-Rahim itu hanya khusus untuk orang iman. Nah, dasar dalilnya ini ayat ini ya wabil wakana bil mu'minina rahima. Barakallahu fikum. Nah, insyaallah seperti itu cara taklim kita untuk sore ini. Taib, sebentar Ibu.